Kamu bingung bagaimana solusi membuat video promosi menarik? Tenang, kami menghadirkan jasa edit video terbaik untuk memenuhi kebutuhan visual Anda. Video sinematik, ciptakan cerita dengan kualitas seperti film. Video profil dan branding, tingkatkan citra Anda dengan video yang besar. Animasi dan motion graphics, konten dinamis untuk menarik perhatian audiens. Video promosi, bantu produk Anda bersinar dan menjangkau lebih banyak lagi. Video media sosial, optimalkan konten Anda di Instagram, TikTok, Facebook, dan lainnya. Bawa konten Anda ke level berikutnya dengan hasil yang memukau. Percayakan pada kami untuk memberikan video yang tak hanya indah, tapi juga impactful. Hubungi kami sekarang untuk konsultasi gratis. Pemirsa, pembacaan putusan sidang dismisal MK yang digelar pada tanggal 4 dan 5 kemarin telah memutuskan sengketa Pilkada Batam, Bintan, dan juga Lingga. Sengketanya tidak dilanjutkan atau digugurkan, sehingga terbuka kemungkinan ketiga kepala daerah terpilih itu akan ikut dilantik bersama dengan kepala daerah terpilih non-sengketa lainnya di Kepri. Lalu kemudian seperti apa tahapan selanjutnya pasca tahapan sidang dismisal MK yang digelar pada tanggal 4 dan 5 kemarin? Untuk membahasnya, saat ini saya telah terhubung bersama dengan Kepala Divisi. Selamat siang, Mbak Yoli. Juga kita terhubung bersama dengan akademisi kita, pengamat politik, ada Pak Endri Sanupaka. Halo, selamat siang Pak Endri, bagaimana kabarnya? Selamat siang Mbak Yoli, alhamdulillah kabar baik. Selamat siang Pak Sari. Banyak hari ini pagi-pagi kita sudah terhubung bersama untuk dialog untuk mengetahui seperti apa ini tahapan pasca dari sidang dismisal kemarin. Nah, mungkin kita akan terlebih dahulu ini ke Pak Syahri. Pak Syahri, Anda juga masih di Jakarta ya setelah sidang yang berjalan pada tanggal 4 dan 5 kemarin ya. Nah, ini mungkin boleh sedikit diceritakan seperti apa ini berjalannya sidang atau pembacaan putusan dismisal di MK kemarin. Oke, baik Mbak Yoli, terima kasih Pak Henry, sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Ya, seperti kita ketahui, Pilkada serentak tahun 2024, khususnya untuk Provinsi Kepulauan Riau di 7 kabupaten kota di 27 November tahun 2024 sudah terlaksana dengan baik. Dan ada 4 kabupaten kota sudah melaksanakan pleno penetapan kepala daerah terpilih, termasuk Provinsi Kepulauan Riau. Dan sebagaimana kita ketahui, Undang-Undang Pemilihan juga mengatur tentang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, dan itu dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk Provinsi Kepulauan Riau sendiri ada 3 kabupaten kota yang menghadapi sengketa permohonan untuk Kota Batam. Itu permohonan diajukan oleh pasangan calon 01, kemudian Kabupaten Lingga oleh pasangan 02, dan Kabupaten Bintan karena kita ketahui untuk Bintan itu hanya ada 1 pasangan calon, dan sesuai dengan undang-undang apabila 1 pasangan calon maka yang bisa mengajukan permohonan perselisihan hasil itu adalah pemantau pemilu. Jadi untuk Bintan itu pemantau pemilu yang menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi. Nah,
Pembacaan putusan kalau melihat PMK sebelum perubahan itu dijadwalnya tanggal 11 sampai dengan tanggal 14. Tetapi dengan adanya perubahan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2025, pembacaan putusan menjadi tanggal 4 dan 5. Nah, untuk kabupaten kota yang saya sebutkan tadi, Kabupaten Lingga sudah dibacakan tanggal 4 dan Bintan dan Batam, untuk Batam dibacakan kemarin tanggal 5 di pukul 13.30 dan Kabupaten Bintan putusan dibacakan semalam tanggal 5 di pukul yang dimulai di sesi kedua di 19.30. Dan sebagaimana kita ketahui, untuk Lingga, Kabupaten Lingga itu amar putusan permohonan dinyatakan gugur. Sementara untuk Batam dan Kabupaten Bintan itu amar putusan dari Mahkamah Konstitusi itu permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, tentu setelah kami dan salinan putusan untuk Lingga tanggal 4 kemarin di sore hari di pukul 16.30 itu sudah kami terima, sudah diterima oleh teman-teman KPU Lingga, kemudian KPU Lingga sudah langsung balik ke daerah dan tadi malam di pukul 20.00 di DAI sudah melaksanakan pleno penetapan hasil pemilihan untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga tahun 2025 dan sudah berlangsung acaranya. Kemudian untuk salinan putusan terhadap KPU Batam dan KPU Bintan sudah juga diterima. Hari itu juga diterima. Dan ini Batam sudah tadi dengan pesawat paling pagi sudah pulang ke kota Batam dan dijadwalkan akan melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Batam itu di pukul 13 kalau saya tidak salah dan tidak ada perubahan. Kemudian Bintan demikian juga sudah pulang lagi ke Bintan untuk melaksanakan tindak lanjut dari putusan MK. Itu Mbak Yoli, hal-hal yang mungkin bisa kita sampaikan terhadap perkembangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi terhadap KPU Kabupaten Bintan, KPU Kabupaten Lingga, dan KPU Kota Batam. Baik, kan artinya rapat pleno dan juga sudah ditetapkan. Nah, nanti artinya terbuka kemungkinan bahwa pelantikan ini akan dijalankan secara serentak, begitu Pak Syahri? Iya, sebagaimana kita ketahui bahwa pada awalnya rapat dengar pendapat antara pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu, dan DKPP kalau kita ikuti itu ditetapkan tanggal 6 ya, pelantikan kepala daerah yang tidak ada pemilihan tidak ada permohonan sengketa. Kemudian sama-sama kita ikuti bersama juga bahwa pada tanggal 3 Februari 2024 ada rapat dengar pendapat antara pemerintah, DPR, dan KPU, Bawaslu, dan DKPP itu yang semula dijadwalkan tanggal 6, kemudian bahasanya akan diatur kemudian, itu ya, karena di yang kami baca BARDP itu tidak menyebutkan tanggal, tapi nanti tentu harus ada perubahan dari peraturan presiden terkait dengan mekanisme dan tata cara pelantikan kepala daerah terpilih dari hasil pemilihan serentak tahun 2024. Jadi kita menunggu dan kewajiban KPU baik provinsi maupun kabupaten kota sebagaimana tertuang di dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2024 bahwa paling lama 3 hari setelah
Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan menyampaikan menerima salinan putusan, maka kita harus melaksanakan pleno terbuka untuk menetapkan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024. Jadi teman-teman KPU Batam, Lingga, dan Bintan setelah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan hasil pemilihan kepala daerah masing-masing, maka akan menyampaikan keputusan KPU Kabupaten dan Kota itu ke DPRD Kabupaten Lingga. Nah, DPRD Kabupaten Lingga tentu mempunyai mekanisme tata cara bagaimana untuk melaksanakan paripurna, kemudian mengusulkan, tentu itu diatur di aturan internal di DPRD Kabupaten Kota. Demikian Mbak Yosi. Baik, jadi tadi pasca dari putusan sidang MK tersebut, itulah tahapan menjelang pelantikan ya Pak Syahri ya. Sebelum kita tanya terkait persiapan dan juga mekanisme pelantikan, nanti kita mau ke pengamat politik kita terlebih dahulu, ada Pak Endri. Pak Endri, ini bagaimana mungkin pandangan Anda, tanggapan Anda terkait keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang menggugurkan atau tidak melanjutkan sengketa pilkada di 3 kota dan kabupaten di Kepri ini, Pak Endri. Seperti apa? Ya, tentunya kita mengucapkan syukur alhamdulillah ya, bahwa akhirnya di Kepulauan Riau akan terjadi keserentakan itu ya. Selain pilkadanya serentak, juga pelantikannya akan serentak. Karena pengalaman kita di pilkada sebelumnya kan ada tercecer satu kota gitu ya, Kota Tanjung Pinang, yang selalu tidak bersamaan dengan kabupaten lainnya dan juga provinsi. Nah, alhamdulillah pilkada kemarin serentak semuanya karena kebijakan dari pemerintah pusat. Lalu kemudian kita kemarin hampir terancam karena adanya gugatan, sehingga kemudian berpotensi tidak serentak gitu kan untuk pelantikannya. Nah, tapi ternyata Mahkamah Konstitusi kemudian sudah menetapkan keputusan ya, walaupun ada beberapa kabupaten kota mungkin yang masih terus berlanjut, tapi di Kepri alhamdulillah seluruh yang melakukan gugatan sudah ada keputusan finalnya dan itu mengikat. Dan kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Pak Syahri tahapan berikutnya, mulai dari KPU sendiri, lalu kemudian nanti di DPRD, kemudian diusulkan ke Mendagri, sehingga kemungkinan bisa mengikuti pelantikan serentak di tanggal 20 yang direncanakan oleh pemerintah pusat. Dan saya pikir ini adalah kerja-kerja yang juga harus kita apresiasi kepada penyelenggara pemilu, Pak Syahri dan teman-teman di Bawaslu Provinsi Kepri tentunya, yang juga sudah mendampingi teman-teman Bawaslu di kabupaten kota yang tentunya sudah bekerja cukup luar biasa pada saat penyelenggaraan pilkada kemarin, baik sebelum pada hari H dan kemudian setelah ya. Jadi setelah hari H pun ternyata ada 3 kabupaten kota termasuk Bawaslu provinsi yang juga masih harus terus bekerja untuk mengawal bagaimana jalannya pesta demokrasi ini. Dan yang paling penting adalah khususnya Provinsi Kepri ya, agenda-agenda politik pilkada ini telah dijalankan dengan baik saya pikir, dan hak-hak konstitusi setiap orang juga sudah dijalankan, termasuk yang melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu adalah wujud dari sebuah bentuk penggunaan hak ya, hak sebagai warga negara ataupun pasangan calon barangkali untuk kemudian memang diberikan saluran oleh negara untuk membela hak-hak demokrasinya. Dan kemudian sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, dan kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi ini adalah lembaga tertinggi yang keputusannya final dan mengikat, sehingga tidak ada lagi gugatan-gugatan. Kita harapkan demikian ya, walaupun sebenarnya ada juga kemungkinan bisa ada di PT UN mungkin atau lain sebagainya. Tapi kita berharap semuanya bisa menerima dengan lapang dada, karena pada intinya adalah kita masyarakat tentunya menginginkan apa yang menjadi semangat dari pilkada serentak itu juga sama pada saat pelantikan, dan kemudian nanti berjalannya pemerintahan ke depannya kita berharap orkestra pemerintahan ini berjalan dengan harmoni tentunya, baik provinsi, kabupaten kota, karena bisa dilantik bersama-sama, menjalankan pekerjaan dimulai dari tanggal yang sama, gitu kan, sehingga kemudian kita berharap pembangunan di Provinsi Kepri akan lebih baik lagi, tidak seperti sebelum-sebelumnya gitu ya, yang mungkin bisa jadi dikarenakan adanya ketidakserentakan atau lain sebagainya. Jadi kita berharap ini momentum yang baik, sama-sama kita memberikan dukungan bagi semua pihak
terutama bagi mereka yang sudah diberikan amanah dan kepercayaan gitu ya oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah di masing-masing daerah. Nah, begitu Mbak Yuli. Oke, baik, artinya dilantiknya kompak bersamaan dan diharapkan juga kompak ya untuk membangun Provinsi Kepulauan Riau ini. Begitu ya Pak Hendri? Nah, kalau Ya, begitu harapannya kita... begitu. Karena kita Oke, sudah sangat lama kan menunggu tahapan serentak ini betul-betul tiba gitu kan. Ya, karena ada tahapan-tahapan yang sudah ditentukan di dalam undang-undang dan kemarin hampir terhambat hanya gara-gara ada gugatan, tapi itu adalah hak konstitusi ya dari warga negara yang terlibat langsung, termasuk yang di Bintan itu juga ada hak konstitusi dari pemantau. Itu diterima ya kalau kita baca di amar putusan itu, legal standingnya dipenuhi, diterima ya oleh mahkamah. Hanya saja kalau tidak salah di putusan amar itu permohonan yang tidak jelas itu ya, kabur, dan itu bisa diprediksi lah. Tapi pada intinya pihak pemohon dalam hal ini di Kabupaten Bintan di situ dijelaskan diterima oleh pihak mahkamah dan punya legal standing untuk melakukan gugatan gitu, Mbak Yuli. oke, baik, kita kembali ke Pak Syahri. Pak Syahri, saat ini sudah seperti apa persiapan yang dilakukan KPU menjelang pelantikan tersebut, dan apakah mungkin seperti apa ini koordinasi dari KPU Kepri sendiri dengan KPU Pusat? Oke, baik. Jadi memang sepakat dengan Pak Henry tadi bahwa memang pemilu serentak yang memang amanah dari Undang-Undang 10 2016 dan alhamdulillah pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah untuk Kepri tidak banyak hal-hal yang ya smooth lah ya. Tentu ini berkat partisipasi semua pihak, baik para akademisi, peserta pemilihan, begitu juga dengan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau di 7 kabupaten kota. Kemudian karena pemilihan kepala daerah ini adalah leading sektornya KPU masing-masing. Jadi kalau untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur itu penanggung jawabnya adalah KPU provinsi. Kemudian untuk pemilihan wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati, penanggung jawabnya adalah KPU kota dan kabupaten masing-masing. Dan KPU pusat itu adalah penanggung jawab akhir dari semua proses untuk pemilihan kepala daerah. Berbeda dengan pemilu. Pemilu penanggung jawabnya adalah KPU Republik Indonesia. Makanya yang hadir sebagai termohon di Mahkamah Konstitusi, kalau yang digugat adalah KPU Kabupaten Kota, maka KPU Kabupaten Kota yang hadir sebagai termohon. Begitu juga kalau untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, maka KPU Provinsi yang menjadi termohon. Berbeda kemarin dengan pemilu, kalau pemilu daerah pemilihan misalnya Kepulauan Riau, calon legislatifnya dari Dapil Kepulauan Riau, maka tetap yang hadir sebagai atau yang menjadi termohon di permohonan sengketanya itu adalah KPU RI. Nah, Mbak Yuli dan Pak Henry, bahwa memang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penetapan hasil pemilihan dan penetapan pasangan calon terpilih itu dilaksanakan atau dilakukan oleh KPU, baik KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Nah, seperti yang di awal kami sampaikan bahwa untuk KPU Lingga sudah melakukan penetapan hasil dan penetapan pasangan calon terpilih dalam rapat pleno terbuka. Ini perintah undang-undang dan itu sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lingga. Nah, persiapan KPU Batam sudah dan Bintan sudah menuju ke daerah masing-masing, kemudian dalam persiapan untuk melakukan pleno terbuka untuk menetapkan hasil pemilihan dan penetapan pasangan calon terpilih. Nah, setelah melakukan rapat pleno terbuka ini, kemudian sudah ditetapkan penetapan hasil dan penetapan pasangan calon terpilih, kemudian KPU Kabupaten Kota, Bintan, Batam, dan Lingga akan melakukan pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih.
Ini Itu ya Pak, persiapan yang sedang disiapkan KPU kota dan kabupaten masing-masing. Lalu Pak, untuk pelantikan sendiri ini seperti apa Pak? Tanggal berapa dan apakah nanti karena kan ada kabarnya bahwa pelantikan akan dilaksanakan di Jakarta. Itu hanya untuk gubernur saja atau juga dengan wali kota dan bupati di Kepri? Seperti apa Pak mekanismenya? Mungkin boleh dijelaskan. iya. Sebagaimana kita ketahui bahwa hasil dari, mungkin kita sama-sama sudah membaca hasil rapat dengar pendapat di tanggal 3 Februari tahun 2024 antara pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu, dan DKPP, bahwa untuk tanggal pelantikan itu akan diatur oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Jadi memang mekanisme pelantikan kepala daerah terpilih setelah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota melakukan penetapan hasil pemilihan dan penetapan pasangan calon kepala daerah terpilih, itu kami menyerahkan BA dan SK, surat keputusan itu ke DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota, kemudian ke partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mengusulkan pasangan calon, kemudian ke Bawaslu, dan kemudian di DPRD sendiri akan melaksanakan rapat paripurna terkait dengan pengesahan atas usulan KPU provinsi maupun kabupaten kota tentang penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan penetapan pasangan calon terpilih. Jadi karena itu sudah institusi lain, di ranah institusi lain, dan sama-sama kita baca terkait dengan kapan tanggal pelantikan, mungkin akan ada perubahan peraturan Presiden tahun 80 ya kalau tidak salah, itu mungkin akan dirubah karena dalam perjalanan ini banyak sekali perubahan-perubahan yang sama-sama kita ikuti terkait dengan jadwal dan tahapan, terutama jadwal dan tahapan pembacaan putusan dan ketetapan yang di Mahkamah Konstitusi yang awalnya 11 sampai 14 ini berubah menjadi tanggal 4 dan 5. Nah, tentu kewenangan dari sebagaimana diatur di aturan perundang-undangan juga bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri yang akan mengatur kapan atau menetapkan tanggal pelantikannya. Karena di dokumen yang kita baca dari hasil RDP memang bahasanya akan diatur oleh Kementerian Dalam Negeri terkait dengan kapan jadwal pelantikan kepala daerah, baik yang tidak ada perselisihan maupun yang ada perselisihan dan sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam keputusan atau ketetapan dismissal yang sudah kita ikuti bersama di tanggal 4 dan 5 kemarin. Demikian Mbak Yuli. Artinya untuk tanggal dan juga lokasi dan seperti apa nanti mekanisme proses pelantikan itu belum ada sampai saat ini ya Pak Syahril ya? Ya, karena itu diatur oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Karena tugas KPU, sebagaimana kita ketahui, kita melaksanakan rekapitulasi, mengatur mulai dari pencalonan, pendaftaran, kemudian kampanye, kemudian di hari H, kemudian setelah pencoblosan kita melaksanakan rekapitulasi berjenjang, kemudian kita menetapkan hasil rekapitulasi, kemudian setelah itu kalau ada PHP kita mengikuti persidangan, dan kalau tidak ada PHP kita perselisihan hasil pemilihan kita langsung menetapkan pasangan calon terpilih. Dan kemudian itu tadi yang saya sampaikan, kita menyampaikan keputusan KPU terkait dengan penetapan hasil pemilihan dan penetapan pasangan calon terpilih ke DPRD. Nah, tugas dari KPU baik provinsi dan kabupaten kota dalam pemilihan kepala daerah berhenti sampai menyampaikan pengusulan dan pengesahan terhadap
pasangan calon kepala daerah terpilih. Nah, kemudian setelah itu diserahkan ke DPRD dalam hal ini, DPRD provinsi maupun kabupaten kota, maka DPRD provinsi dan kabupaten kota akan melaksanakan mekanisme terkait dengan bagaimana pengusulan pelantikan dan jadwal pelantikan. Demikian. KPU berhenti hanya sampai di pengusulan saja ya Pak Syahril. Ya, penyerahan dokumen untuk ditetapkan atau pengesahan calon kepala daerah terpilih. Oke, baik. Lalu nanti setelah pelantikan dilaksanakan, apalagi nih mungkin program-program yang akan dijalankan oleh KPU setelahnya seperti apa ini Pak? Iya, ya tadi Pak Henry juga sudah menyampaikan ini tahun 2024 pilkada serentak pilkada serentak pertama di Indonesia, di mana pemilu dan pemilihan kepala daerah itu bersamaan di tahun yang sama. Kemudian pemilihan kepala daerahnya itu benar-benar serentak. Jadi kita akan bertemu lagi di pemilihan kepala daerah serentak, bukan serentak lagi ya, karena memang serentak di 2004, bertemu lagi di 2029. Nah, tentu KPU masih mempunyai tanggung jawab, terutama yang sebagaimana diatur di dalam undang-undang, bahwa untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu setiap 6 bulan sekali itu kami mutakhirkan dan kami plenokan di masing-masing tingkatan. Kemudian tentu sosialisasi dan pendidikan pemilih ini yang tetap harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Ini kegiatan utama yang tidak berhenti yang KPU baik provinsi maupun kabupaten kota laksanakan. Artinya nanti pasca pelantikan bukan berarti tugas KPU sudah selesai di sana saja ya Pak. Namun ada pemutakhiran data dan juga pendidikan untuk pemilih pemula yang selanjutnya akan dijalankan oleh KPU. Sosialisasi dan pendidikan pemilih itu, termasuk pemilih pemula. Oke, kita ke Pak Henry. Halo Pak Henry. Tadi kita sudah bincang-bincang banyak hal, tahapan dan lain-lain, dan pelantikan juga sudah hampir di depan mata kita nih Pak Henry. Seperti apa ini pengamatan Anda melihat suhu politik di Kepri? Ya, kita berharap setelah putusan MK ini, walaupun sebenarnya mungkin kemarin yang agak panas betul kalau bicara provinsi ya, ini Pak Sahri lah mungkin yang kemarin merasakan panasnya betul gitu ya. Saya tadi hampir terlupa nih Pak Yoli. Saya pikir berhadapan Pak Sahri sebagai Bawaslu, rupanya dia sudah di KPU. Saya nggak ngerti. Udah KPU kita banget. Ya, mohon maaf Pak Sahri. Saya apresiasi lah kepada KPU ya, tadi tersebut Bawaslu masalahnya. Jadi tentu kerja-kerja KPU yang luar biasa itu ya, mencapai puncaknya kemarin nih yang provinsi pemilihan gubernur. Namun teman-teman di provinsi diuntungkan bahwa tidak ada gugatan ya di pemilihan gubernur. Hanya saja di teman-teman yang di kabupaten kota ada 3 yang masih melanjutkan hak-hak konstitusinya, dan tentu ini sangat kita apresiasi dan kita hargai. Namun tentunya dengan ketentuan konstitusi mengatakan bahwa keputusan MK itu adalah final dan mengikat, maka kita berharap sudah tidak ada lagi upaya-upaya lainnya gitu ya yang dilakukan oleh mereka-mereka yang mungkin masih merasa proses demokrasi ini menurut persepsi mereka mungkin masih belum berjalan dengan baik. Dan tentunya menjadi kewajiban kita semua untuk mencoba untuk bagaimana ke depannya akan menjadi lebih baik lagi. Kita sudah punya pengalaman bagaimana pilkada serentak yang pertama kali ini dilakukan, bahkan untuk Kepulauan Riau ya betul-betul pertama kali. Walaupun mungkin sebelumnya sudah ada 6 kabupaten kota yang serentak bersama gubernur, namun ada 1 kota Tanjung Pinang yang tidak serentak. Sehingga ini pengalaman pertama di Provinsi Kepri melaksanakan pilkada serentak, dan kita berharap kondusivitas yang terbangun atau kita nikmatin hari ini akan terus berlanjut pasca dari keputusan MK dan kemudian pasca nanti dilantiknya mereka yang sudah terpilih pada pilkada kemarin di 2024. Sehingga orkestrasi dalam membangun Provinsi Kepri ini akan bisa berjalan dengan harmoni, dengan baik, dan ya tensi politik itu semua sudah bisa turun dan bisa cair kembali. Kita lihat misalnya di Provinsi Kepri menjadi contoh yang baik barangkali ya. Dulunya mungkin berlawanan, hari ini bisa bergabung dalam satu tim yang sama karena semua punya semangat yang sama untuk membangun daerah kita masing-masing. Begitu juga di kabupaten kota.
ya, terutama yang baru saja diputuskan oleh MK, tidak berarti bahwa mereka yang melakukan gugatan itu tidak berkontribusi terhadap daerahnya masing-masing, namun tentunya akan bisa sama-sama bersinergi. Mengenai hal yang mungkin masih dirasakan belum baik dalam pelaksanaan demokrasi ini, tentu sudah menjadi catatan kita bersama, terutama penyelenggara pemilu ya, untuk bagaimana mungkin ke depannya akan bisa lebih baik lagi sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Walaupun mungkin jelas dari pengalaman yang ada mungkin agak berbeda gitu ya, semangat untuk bagaimana melaksanakan pemilihan umum presiden dan legislatif dengan pilkada serentak. Yang masih kita hadapi adalah tentang partisipasi pemilih. Tentu partisipasi pemilih tidak hanya terjadi pada saat ini saja yang mungkin masih dianggap rendah, tapi tentu ada berbagai alasan yang memungkinkan itu terjadi gitu ya. Karena ini sifatnya lokalistik gitu ya. Tentu masing-masing daerah punya karakter yang berbeda-beda terhadap karakter pemilihnya. Jadi mungkin kita tidak bisa samakan antara pemilu legislatif dan pilpres dengan pilkada yang saat ini terjadi gitu. Jadi kita berharap apa yang sudah kita nikmatin hari ini, pilkada berjalan dengan baik, teman-teman penyelenggara pemilu, baik KPU provinsi, Bawaslu provinsi, KPU kabupaten kota dan Bawaslu kabupaten kota sudah melaksanakan tugas dengan baik dan sudah diuji melalui Mahkamah Konstitusi bagi kabupaten kota yang kebetulan melakukan gugatan-gugatan untuk memenuhi hak-hak demokrasinya. Jadi saya pikir semua sudah bisa menerima dengan baik semua perdebatan, perbedaan pandangan atau perbedaan pilihan politik kita tuntaskan. Momentum yang baik ya dari keputusan MK. Nanti setelah pelantikan maka kita semua sama-sama menatap 5 tahun ke depan untuk sama-sama membangun daerah kita masing-masing. Dan saya pikir keserentakan itu juga akan bisa tegak lurus ya, mulai dari provinsi, kabupaten kota, sehingga semua bisa bersinergi, tidak ada lagi perbedaan-perbedaan. Bahkan kalau kita mau nyerempet juga ke ranah politik, pemenang-pemenang ini kan juga masih satu rumpun yang sama, sehingga kita harapkan ini menjadi satu yang baik untuk bisa membawa perubahan yang baik juga bagi daerah. Jadi tidak ada perbedaan antara provinsi, kabupaten kota, kabupaten sebelah, kabupaten sebelahnya gitu ya. Semuanya bisa bersinergi sama-sama untuk membangun daerah kita yang kita cintai ini. Gitu Mbak Yoli. Tapi mungkin untuk Pilkada serentak 2029 ke depan ya Pak Endri, mungkin apa catatan atau hal yang harus dievaluasi oleh baik penyelenggara dan juga pihak pengawas agar ke depannya penyelenggaraan ini semakin lebih baik lagi? Saya pikir pengalaman penyelenggara sudah cukup baik, bahkan tantangan ke depan akan ada tambah tantangan baru gitu ya. Karena kebijakan presidensial threshold itu saya yakin nanti akan berpengaruh terhadap ambang batas untuk kepala daerah. Nah, kalau presiden itu bisa 0%, jangan-jangan nanti di kabupaten kota juga pilkadanya akan 0% juga syarat untuk maju gitu ya. Walaupun belum ada perubahan ya Pak Sari ya. Betul, Tapi betul. bisa-bisa akan menjadi turun juga, malah tantangannya jauh lebih besar. Calon pilkada tidak hanya 2 pasang, 3 pasang, malah mungkin semua partai akan bisa punya hak untuk mengajukan pasangan calon. Nah, ini tentu baru kita mau evaluasi yang sekarang, ternyata kita sudah dihadapkan dengan tantangan baru untuk bagaimana nanti menyambut seandainya kemungkinan bahwa setiap daerah akan dapat partai politik peserta pemilu yang ada di daerah akan dapat mencalonkan pasangan calonnya masing-masing dengan tidak mempertimbangkan lagi jumlah kursi, tapi adalah kepesertaan mereka di dalam pemilu. Nah, ini mungkin menjadi tantangan baru yang harus dipersiapkan juga. Jadi kita tidak hanya mengevaluasi yang ke belakang, tapi kita sudah harus bisa mengantisipasi nih Pak Sari ke depannya gitu ya. Sekarang hanya ngurusin 2 pasang Pak Sari. Ke depan bisa jadi semua parpol peserta pemilu akan mencalonkan calon kepala daerah. Itu mungkin tantangannya Mbak Yuli, bukan hanya evaluasi gitu. Oke, kemudian mungkin apa Pak Endri pesan kepada masyarakat Kepulauan Riau pasca dengan yang sudah berjalan pilkada dan juga kita sudah hampir menuju final, yaitu adalah pelantikan. Apa mungkin pesannya Pak Endri kepada masyarakat Kepri? Ya, tentunya dalam beberapa hari ke depan ini teman-teman penyelenggara pemilu akan semuanya tuntas ya menetapkan calon yang menjadi pemenang, dan kemudian DPRD masing-masing juga sudah memparipurnakan dan kemudian mengusulkan, maka selesailah semua tahapan proses pilkada di Kepulauan Riau. Oleh karena itu, mari kita jadikan momen ketika nanti mereka-mereka yang sudah diberikan amanah dan dipercaya itu dilantik secara serentak di ibu kota negara. Ibu kota negara berdasarkan undang-undang ada di IKN,
gitu ya, apakah nanti akan di IKN ataukah tapi saya yakin di ibu kota negara gitu ya, apakah ibu kota negara di mana, maka mereka akan pulang bersama-sama juga gitu ya. Walaupun mungkin tidak satu pesawat yang sama, tapi paling tidak kembali ke daerah secara bersama-sama, dan kemudian kita sebagai masyarakat tentunya sudah kembali kepada keadaan kita masing-masing, kembali kepada keadaan yang netral untuk sama-sama melupakan penuh mungkin tidak, tapi paling tidak itu kompetisi sudah selesai, keputusan sudah final, sudah ada, maka tentunya kita menatap masa depan untuk sama-sama bersatu kembali ya, seluruh elemen masyarakat, seluruh profesi, semuanya untuk sama-sama memberikan dukungan. Inilah pilihan terbaik oleh masyarakat Kepulauan Riau yang mungkin sebelum-sebelumnya kita sempat ragu, sempat sanksi gitu ya, apakah akan berjalan dengan baik proses pilkada ini, tapi ternyata kita bersyukur bahwa Provinsi Kepulauan Riau mungkin jauh lebih baik dibandingkan provinsi-provinsi lainnya, dan ya inilah sebuah kelebihan dari masyarakat kita yang masih memegang teguh mungkin nilai-nilai budaya Melayu ya, sehingga kemudian semuanya masih bisa kita selesaikan dengan baik, dan tentunya ke depannya sama-samalah kita bisa membangun Provinsi Kepulauan Riau ini dengan kabupaten kota yang ada, dengan semangat pilkada serentak dan pemilihan serentak ini, maka kemudian semuanya juga menjadi serentak berjalan membangun Provinsi Kepulauan Riau. Gitu, Oke, Pak Yuli. baik. Terima kasih banyak Pak Endri atas pesan-pesannya. Semoga masyarakat Kepri melakukan hal-hal yang terbaik juga ya untuk membangun Kepri, membantu kepala daerahnya. Kalau begitu kita kembali ke Pak Syahri. Pak Syahri, ini closing statement dari Anda, apa mungkin hal yang ingin disampaikan baik kepada kepala daerah terpilih dan juga masyarakat Kepri khususnya pasca dengan nantinya menuju pelantikan ini? Ya, baik Mbak Yuli. Dalam konteks pemilihan kepala daerah dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tentu kami mencermati, mengikuti, kemudian ini adalah bentuk bagaimana menguji kerja-kerja KPU dalam melaksanakan tahapan pemilihan kepala daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang kita cintai ini. Dan pada akhirnya Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam amar putusannya, yang salah satu yang tadi juga Pak Endi sampaikan, semua mempunyai legal standing, jadi partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi di Provinsi Kepulauan Riau, walaupun ada salah satu kabupaten kota yang mempunyai calon tunggal, tetapi pemantau pemilihan itu berpartisipasi untuk menguji kerja-kerja dari KPU Kabupaten Bintan, kemudian Batam dan Lingga, yang pada akhirnya amar putusan MK adalah permohonan tidak dapat diterima, kemudian permohonan kabur atau obscurable, itu salah satu dari pertimbangan hakim mahkamah. Nah, tentu kita melihat bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan ini menyampaikan pesan bahwa KPU Batam, KPU Lingga, dan KPU Bintan sudah melaksanakan tupoksinya dengan baik sebagaimana dengan aturan perundang-undangan yang ada. Dan ini suatu pembuktian bahwa kami melayani baik peserta pemilihan maupun masyarakat sebagai pemilih dan para stakeholder sebagaimana dengan aturan perundang-undangan yang ada. Kemudian ke depannya tentu kami akan lebih berusaha lagi untuk memberikan pelayanan, memfasilitasi para peserta pemilihan dan masyarakat, terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu maupun pemilihan. Nah, menarik tadi isu-isu yang berkembang, memang akan ada perubahan-perubahan yang signifikan baik di undang-undang pemilu maupun pemilihan, dan itu menjadi prioritas pertama bagi pemangku kepentingan, terutama di Dewan Perwakilan Rakyat, karena kewenangan untuk membuat dan merubah undang-undang ada di sana. Tentu kami sebagai penyelenggara yang melaksanakan teknis pemilu dan pemilihan, apa yang diputuskan oleh pemerintah, oleh wakil rakyat kita di Dewan, tentu itu yang akan kita laksanakan. Nah, dengan adanya putusan ini, sama harapan kami dengan Pak Henry
dan saya yakin harapan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau di 7 kabupaten kota, semoga kepala daerah yang sudah dipilih dan yang sudah ditetapkan dan yang nanti akan ditetapkan, tentu ini adalah pilihan rakyat dan tentu akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Dan sampai amanah sampai di akhir jabatan nanti di 2029. Itu saja. Terima kasih Mbak Yuli dan Pak Dokter. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Syahri. Semoga siapapun kepala daerah terpilih yang nanti akan dilantik kepala daerah terpilih pilihan masyarakat tentunya ya Pak Syahri dapat berkontribusi untuk Kepulauan Riau agar menjadi lebih baik dan juga menjadi kepala daerah atau wakil rakyat yang amanah tentunya ya Pak Syahri dan Pak Hendri. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini sudah bersedia bergabung di dialog kita. Terima kasih banyak Pak Syahri dan juga Pak Hendri. Selamat kembali menjalankan aktivitas. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan. Baik, terima kasih banyak Bapak. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kepri Muhammad Syahri Papene dan juga pegabat politik akademisi kita ada Pak Hendri Sanopaka. Terima kasih telah menyaksikan dialog hari ini. Saya Yuliandini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.